Selamat malam Bapak Ibu, baik yang ikut di Zoom maupun nanti yang mungkin nonton ini di YouTube ya. Jadi ini adalah webinar yang kelima setelah belajar tentang aquaponik, kemudian kemarin tentang penyemaian, lalu belajar sistemnya juga, kemudian hal apa saja yang harus dilakukan secara minimal ya untuk memelihara sistem aquaponik. Hari ini kita belajar tentang pestisida nabati atau organik. Nah, biasanya kan pestisida dia dari bahan kimia, tapi sekarang kita belajar pakai pestisida nabati. Nah, rasanya bukan hanya aquaponik ya. Jadi buat Bapak Ibu mungkin yang selama ini menggunakan pestisidanya kimia yang cocok tanamnya organik maupun hidroponik, mungkin bisa jadi pelajaran buat Bapak Ibu semua hari ini. Dan semoga juga bahannya cukup sederhana ya. Saya sendiri baru belajar sekarang nih tentang pestisida nabati. Dan narasumber hari ini adalah Mas Yanto yang akan menjelaskan tentang pestisida nabati. Kemudian ini sudah minggu kelima nih perjalanan membuat aquaponik ya di rumah. Nah, yang baru, yang ukuran kecil. Jadi nanti kita lihat live reportnya. Karena terakhir mati itu tanamannya ya. Atau saya lupa lah. Nanti mungkin Mas Yanto bisa cerita ya. Nah, silakan Mas Yanto. Mungkin udah nggak perlu kenalan lagi ya. Mas Yanto ini konsultan pendidikan edukasi di Tani Kota. Gitu. Nah, silakan Mas untuk menjelaskan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung lewat chat. Atau kalau yang belajar lewat YouTube bisa langsung lewat chat juga di YouTube ya. Oke, silakan Mas. Baik, selamat malam. Terima kasih sekali lagi buat Pak Kris untuk kesempatan boleh berbagi di webinar malam ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir saat ini baik online maupun nanti lewat rekaman YouTube. Ya, untuk tidak untuk menyingkat waktu, saya langsung ya izin share screen. Suara saya cukup jelas, Pak Jelas, Kris? jelas, Jelas. jelas. Ya, hari ini kita topiknya pertama review webinar minggu lalu tentang penyemaian sedikit. Lalu kita sebelum masuk ke topik pembuatan pestisida nabati, mungkin kita perlu sedikit mengenal dulu apa sih yang mau kita tangani begitu ya, apa yang membuat kita menggunakan pestisida ini. Kan pestisida itu untuk mengatasi gangguan pada tanaman yang kita tanam ya. Jadi ada sedikit pengenalan tentang organisme pengganggu tanaman. Setelah itu kita akan lebih spesifik ke serangga, kawan atau lawan yang umumnya menyerang sayuran kita. Salah satunya adalah kebanyakan begitu ya dari makhluk hidup serangga begitu. Lalu baru kita masuk ke pestisida organik. Apa itu pestisida organik? Baru selanjutnya masuk lebih detail ke pestisida nabati yang saya sebut namanya dengan hormon herbal cair. Baik, kita langsung ke review. Minggu lalu kita belajar tentang penyemaian, di mana ada beberapa cara menyemai, begitu ya, yang biasa dilakukan orang, khususnya di aquaponik. Ini contoh yang di Tani Kota langsung di baki semai, di mana di baki semai kita sebar benihnya di atas tanah atau di atas kokopet karena komersil jadi banyak, lebih mudah seperti ini. Setelah disemai berkecambah lalu kita pindah ke netpot biasanya ya. Nah, yang saya bahas minggu lalu itu yang saya kerjakan sendiri di rumah, di mana kita langsung menyemai di netpot dan bahan media tumbuhnya itu dari kokopet. Kokopet itu adalah serbuk sabut kelapa begitu ya, sudah menjadi serbuk. Nah, jadi kokopet kita masukkan ke dalam net pot, tapi sebelumnya kita selipkan itu ada eh, handuk yang kita potong-potong, yang kita sisipkan di antara sela-sela lubang di net pot, fungsinya untuk membantu penyerapan air dari sistem talang yang di aquaponik ke dalam net pot. Karena si net pot sendiri dalam sistem talang itu tidak langsung kena air ya. Jadi kita perlu bantuan kain, apakah dari
bekas handuk atau kain yang mudah menyerap air. Lalu kita isi netpotnya 3/4, lalu masukkan benihnya. Kemarin saya tanam benih selada itu sama benih buncis Prancis yang hitam itu ya. Setelah taruh benihnya, baru kita tutup netpotnya sampai permukaan, tutup netpot dengan kokopet sampai penuh gitu ya. Ya, jadi tadi cara menyemai. Lalu setelah itu langsung kita pindahkan netpot ke sistem hidroponik atau talang lubang-lubang talang yang kita punya di sistem hidroponik kita. Ini ketika saya pindah pertama kali, dan ini foto seminggu setelahnya yang tumbuh ternyata hanya yang buncis. Ini buncis ada 3 netpot, sisanya yang selada tidak tumbuh. Ini bisa macam-macam pengaruhnya. Memang saya menggunakan benih selada yang sudah agak lama, yang tahun lalu, disimpan dari tahun lalu, mungkin sudah kadaluarsa, jadi tidak tumbuh. Jadi baru hari ini, karena sudah harusnya itu kurang dari seminggu, harusnya sudah mulai berkecambah begitu ya. Nah ini tidak berkecambah, pasti ada yang bermasalah ini dengan benihnya. Jadi hari ini saya ganti benihnya dengan benih pakcoy yang saya baru beli dari toko tani tadi. Kita lihat ya minggu ini, minggu depan saya update lagi tumbuh nggak pakcoynya. Baik, kita langsung ke lanjutkan dengan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kalau dalam pertanian, organisme pengganggu tanaman itu atau hama begitu ya, kita sebutnya OPT. Nah, OPT itu bisa dari hewan atau tumbuhan, baik yang berukuran mikro ataupun makro yang pada prinsipnya mengganggu, menghambat, bahkan mematikan tanaman yang kita tanam begitu ya. Jenis OPT bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu hama, penyakit, dan gulma. Ya, jadi tidak hanya hama, tapi juga penyakit dan gulma itu termasuk ke dalam organisme pengganggu tanaman. Karena umumnya penyakit itu diakibatkan oleh makhluk hidup juga, demikian juga dengan gulma. Baik, ini sedikit definisi apa itu hama, penyakit, dan gulma. Jadi hama itu OPT yang berasal dari hewan, bisa dari jenis serangga, moluska, begitu ya, rodensia atau tikus, atau mamalia, contoh babi, atau nematoda. Nematoda itu bisa ulat atau sejenisnya begitu ya. Nematoda itu sebenarnya bukan ulat ya, lebih ke arah seperti cacing begitu ya. Nematod. Ulat itu masuknya ke serangga. Dan umumnya tidak memberikan efek menular. Lalu OPT yang kedua adalah penyakit. Ya, penyakit ini seperti halnya pada manusia juga ya. Kita bisa terkena penyakit flu, pilek, batuk itu disebabkan oleh virus, bakteri, ya, atau kulit kulit apa yang apa panu begitu ya, cendawan oleh jamur. Demikian juga pada tanaman itu virus, bakteri, cendawan bisa menyebabkan penyakit gitu ya, di mana bisa terlihat dari perubahan struktur pada tanaman, bisa dari bentuk daun yang berubah warna dari tadinya hijau menjadi coklat begitu ya, atau tanaman yang tiba-tiba tidak mau tumbuh lagi menjadi kerdil begitu ya, sama seperti di manusia. Penyakitnya bisa macam-macam dan akibatnya juga bisa macam-macam tergantung apa yang menyerangnya dan penyakit yang dibawanya. Lalu gulma. Nah, gulma ini lebih ke arah tumbuhan lain atau tumbuhan liar yang bersifat mengganggu atau berkompetisi begitu ya dengan tanaman yang kita budidayakan. Beberapa tumbuhan liar bahkan memberikan efek racun kepada tanaman yang di sekelilingnya. Contohnya alang-alang gitu. Ya. Baik, ini contoh gambar tanaman sawi, apa namanya, caisim, yang ditanam di model aquaponik 5x5 yang di sekolah Cahaya Bangsa Classical School ya di Padalarang, yang baru membuat aquaponik 5x5 di sekolahnya dengan bantuan dari Tani Kota. Ini kita lihat, ini tanaman sekitar umur 2 minggu, 2 minggu 3 minggu. Ini ada ulat kecil ini. Nah ini salah satu bentuk hama ya.
ulat itu dari kelompok serangga yang nantinya menjadi kupu-kupu atau ngengat ya. Ini baru mulai tanaman sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Dan ini sudah 4 minggu kalau nggak salah. Ini tanaman yang sama, masih caisim. Semakin parah ya kalau kita biarkan begitu ya, tidak diberikan tindakan, tentu akan mengganggu dan merusak begitu. Apalagi kalau semakin banyak yang diserang. Baik, kita akan fokus ke hama yang umum menyerang pada tanaman sayur daun yang biasanya ditanam di aquaponik atau hidroponik begitu ya. Kita biasanya tanaman sayur seperti tanaman uh, oriental begitu ya, pakcoy, caising itu dari famili sawi-sawian itu biasanya umumnya paling serangga hama itu paling senang menyerang tanaman dari jenis-jenis famili sawi-sawian begitu ya. Nah, sebelumnya saya mau sedikit ada tes nih, kuis. Serangga itu tidak semuanya hama ya, ada juga serangga yang bermanfaat. Contohnya tawon begitu ya, tawon ya, lebah begitu ya. Lebah madu kan bermanfaat ya, menghasilkan madu juga sebagai polinator. Beberapa serangga juga bahkan dia membantu dalam penyerbukan atau memangsa serangga lainnya begitu ya yang menyerang tanaman atau tumbuhan kita. Jadi ini sedikit ini saja tes Bapak Ibu. Kira-kira nanti saya akan tampilkan dua gambar serangga. Bapak Ibu bisa pilih mana yang kawan, mana yang lawan. Ya, lawan itu hama begitu ya. Sementara yang kawan itu yang bermanfaat bagi tumbuhan yang kita budidayakan. Nah, tes pertama. Ini sebelah kiri ada yang namanya serangga aphid mitch kayak nyamuk ya. Dan yang sebelah kanan nomor 2 itu fungus gnat. Silakan ini biar interaktif Bapak Ibu yang online hari ini mungkin bisa di chat. Yang hama bisa pilih yang nomor mana nih? Nomor 1, nomor 2. Pak Kris juga boleh ikut. Kita cari yang hama ya. Yang hama yang Pak Kris bilang nomor 2. Terus Ibu Elizabeth nomor 1. Baik, kita lihat yang benar jawabannya ya. Ya, yang hama itu nomor 2. Jadi Ibu Elizabeth, Pak Muhammad, Pak Kris juga salah semua ya. Video Mas Yanto mati. Kenapa ya? Oh, Ah, sip. Udah. oke, biasanya begitu. Oke ya, kita lanjut tes nomor 2 ya. Nah, yang nomor 1 Lady Beetle, yang nomor 2 Mexican Lady Beetle. Mana yang hama? Langsung, yang hama aja. Nomor 1 atau nomor 2 yang hama? Oke, wah ada Ibu Nurani ini nomor. Ya, baik. Kita lihat mana jawaban yang benar ya. Ya, yang hama ini yang nomor 2. Jadi ini kita sering lihat kepik ya. Kepik itu jadi ada kepik Lady Beetle yang bentuknya seperti nomor 1 tuh sebenarnya dia sangat bermanfaat. Dia salah satu serangga yang fungsinya sebagai predator di alam itu dia mengkonsumsi afid, si kutu daun, begitu ya. Jadi memang agak susah membedakan antara kepik yang uh, menjadi kawan yang bermanfaat dan kepik yang hama. Yang sebelah kanan itu dia kepik hama dari tanaman Solanaceae. Itu contohnya tomat, uh, kentang begitu ya. Dia membawa virus dia. Jadi ini memang agak sulit sih ya kalau kita lihat
dengan apa kalau kita orang awam begitu ya, biasanya memang kita harus tanya ke ahli serangga untuk mengenal ini kumbang ini atau serangga ini hama atau bukan begitu. Ya, baik. Ini tes terakhir nih di yang tes bukan masih tes ketiga ya. Yang nomor satu spine soldier bug, yang kedua brown stink bug. Ini uh, kalau di yang umum itu namanya wereng-werengan begitu. Silakan mana yang hama ini untuk soal nomor tiga nih. Ya, sudah mulai menjawab. Masih saya tunggu. Baik, ada yang nomor dua, ada yang nomor satu. Kita lihat jawaban yang benar. Iya, yang hama adalah nomor dua, begitu ya. Bedanya apa? Mirip sekali yang ini ya. Nah, ini bedanya kalau yang soldier bug ini dia juga serangga dari famili Hemiptera yang dia perannya di alam itu predator dia. Dia memakan juga serangga-serangga lain yang ada di alam begitu ya. Kelihatan yang apa bentuknya sedikit berbeda. Kalau yang fungsinya predator dia agak lancip di bagian toraksnya di sini, lalu ujung sayapnya perut belakangnya itu juga lebih lancip begitu ya. Sementara yang hama ini bukan. Nah yang hama ini termasuk serangga yang cukup parah kalau dia sudah menyerang tanaman kita ya. Contohnya ini banyak menyerang di tanaman buah-buahan sebenarnya dia. Karena dulu di tani kota kita tanam melon itu hampir semua mati gara-gara terserang hama ini. Jadi dia punya mulut yang tajam seperti jarum yang masuk menyerap si nutrisi nutrisi di dalam batang tanaman begitu ya, sambil membawa penyakit yang menyebabkan si tanaman itu jadi kayak kebakaran, kering, langsung nggak nyampe seminggu tuh langsung mati, kering begitu ya. Itu parah sekali kalau sudah kena hama ini begitu ya. Baik, yang terakhir ini. Yang terakhir, silakan menjawab mana yang hama, yang lawan. Baik, ya sudah ada jawaban masuk. Ya, yang menjawab nomor satu betul ya semua. Ya, jadi yang hoverfly ini dia dia hama, sama dia juga dia ini salah satunya adalah si hoverfly ini banyak ditemukan di lalat yang hinggap di kotoran binatang, contohnya kotoran kuda atau kotoran sapi begitu ya. Dan dia bawa penyakit ketika dia nempel di daun, terus dia bertelur di daun. Nah, si anaknya itu sebenarnya yang akan masuk ke dalam daun, menggerogoti daun bagian tanaman dan akan membawa penyakit begitu. Sementara yang ball facet hornet ini dia kawan karena dia dari bangsa tawon-tawonan yang memang salah satu perannya di alam itu dia predator serangga-serangga yang lain begitu ya. Ini si ball facet hornet ini terkenal dengan dia itu menyerang ke ulat dia. Kalau di tanaman itu dia menyerang ulat ya, ulat-ulat dia serang, dia makan begitu ya. Oke, terima kasih sudah menjawab, belajar sedikit ya tentang serangga begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu budidaya atau menanam tanaman budidaya di rumahnya, baik di tanah maupun di hidroponik atau aquaponik, jadi tidak langsung menjudge serangga itu menjadi hama begitu ya. Bisa ya mungkin bisa difoto, nanti bisa dikirim ke WhatsApp grup, nanti saya bisa bantu begitu ya. Oh ini
Kalau memang, tapi kalau kayak udah ulet makan daun, kelihatan makan daun udah pasti itu mengganggu begitu ya. Tapi kalau ada serangga-serangga yang lain, mungkin ini malah kita tidak perlu khawatir begitu ya. Mungkin ada yang bermanfaat juga untuk tanaman kita. Baik, nah kita sudah belajar bahwa ada serangga hama dan serangga yang bermanfaat. Nah, permasalahan yang terjadi pada umumnya di pertanian itu, khususnya pertanian yang konvensional yang menggunakan pestisida kimia itu, orang nggak peduli lagi begitu ya. Pokoknya dengan karena bagaimana saya bisa mendapatkan hasil yang sebesarnya dan tanaman saya tidak terganggu oleh hama, ya udah saya pakai pestisida kimia. Nah, masalah dengan pestisida kimia adalah dia tidak melihat mana yang kawan, mana yang lawan begitu ya. Pokoknya semprot baik yang kawan maupun lawan ya mati semua begitu. Walaupun memang ada pestisida-pestisida kimia yang dibuat sedemikian rupa spesifik ke serangga tertentu begitu ya. Tapi pada umumnya itu pestisida kimia itu karena memang dibuat untuk secara umum begitu ya, ya pasti akan mempengaruhi baik serangga yang menjadi target maupun serangga yang sebenarnya bermanfaat gitu kalau di alam begitu ya. Makanya tidak disarankan untuk menggunakan pestisida kimia seharusnya begitu ya. Hanya memang uh, kebutuhan begitu ya. Nah, itu masalah yang pertama dari penggunaan pestisida kimia. Dia tidak melihat mana serangga yang bermanfaat dan yang hama. Lalu yang kedua adalah ketika pestisida kimia itu dia sudah diberi senyawa yang akan menempel di daun, di buah, di bagian tanaman, sehingga ketika si serangga makan itu serangga itu akan mati begitu ya. Jadi pestisida itu punya bahan aktif yang akan bisa secara langsung kena ke tubuh serangganya mati, atau dia bahan aktif itu nempel di bagian tubuh tanaman dan serangganya makan bagian tubuh tanaman itu dan serangganya mati begitu. Jadi menyerangnya dengan dua cara itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pestisida kimia itu nempel ya, dan nempel di bagian tanaman yang kita konsumsi juga sebagai manusia. Mungkin secara jangka pendek sih tidak terasa begitu ya, tapi secara jangka panjang ini yang sudah banyak penelitian pestisida kimia itu bisa terakumulasi di dalam tubuh kita karena tidak terdegradasi secara alami begitu ya. Dan bahan kimia itu umumnya adalah bersifat karsinogen atau dapat menyebabkan men-trigger sel kanker begitu ya. Kita nggak akan ke sana dan bukan memang bidang saya ke situ, tapi itu sudah banyak dibuktikan dan didiskusikan begitu secara ilmiah juga akibat dari pestisida kimia yang menempel di sayuran yang kita konsumsi begitu. Itu buat kita yang mengkonsumsi. Lalu yang ketiga adalah juga buat para petani sendiri yang menyemprot itu, kalau tidak menggunakan masker atau alat perlindungan diri ketika menyemprot, itu juga akan sangat berbahaya begitu ya. Jadi oleh karena itu dalam webinar ini kita mau belajar bagaimana membuat pestisida organik ya. Jadi pestisida atau senyawa atau larutan atau agen yang dapat mencegah serangan hama begitu dalam tumbuhan kita menggunakan bahan organik. Nah, bahan-bahan organik tentunya diambil dari makhluk hidup begitu ya, apakah dari tumbuhan atau hewan, dari mikroorganisme begitu yang memang lebih ramah lingkungan, lebih aman bagi kesehatan manusia ketika kita menggunakannya. Dan yang salah satu juga dari kenapa pestisida kimia itu masih menempel karena ya sudah dicampur dan walaupun sudah disemprot begitu ya, lalu hujan itu tidak keluar dia, tidak lepas begitu ya, karena memang
mungkin dikasih bahan yang akan menempel di bagian tanaman, kecuali kita cuci bersih begitu. Makanya disarankan ketika kita mencuci sayuran yang bukan sayuran organik, dicuci sebersih mungkin begitu, dengan harapan mengurangi bahan kimia yang menempel. Nah, kalau pestisida organik itu karena dari bahan organik, dia memang daya lekatnya kurang begitu ya. Jadi kalau kita di pertanian organik menyemprot pestisida nabati itu biasanya setelah hujan. Karena kalau kita semprot terus hujan biasanya terbasuh, jadi nggak efektif lagi begitu. Besoknya harus kita semprot lagi. Jadi makanya kenapa uh, ini juga sayuran organik itu lebih mahal, atau karena effortnya sebenarnya lebih banyak, karena maintenance yang harus dilakukan, usaha pengendalian dilakukan harus lebih sering gitu ya dibandingkan dengan sayuran yang ditanam secara kimia atau menggunakan pestisida kimia gitu. Baik, kita lanjut. Jenis pestisida organik itu ada dua, yaitu pestisida nabati yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan yang akan kita sharingkan, bagikan hari ini, dan pestisida hayati atau biopestisida. Tidak hanya dari tanaman, tapi juga dari makhluk hidup lain seperti mikroorganisme, bakteri, cendawan, nematoda yang bisa dipakai untuk mengendalikan hama atau penyakit yang mengganggu tanaman. Jadi malam ini kita akan fokus di pembuatan pestisida nabati ya, dari sumbernya dari tanaman. Nah, ini saya sebut pestisida nabati yang akan saya sharingkan ini adalah dengan nama hormon herbal cair. Nah, kenapa hormon, kenapa herbal, dan kenapa cair? Nanti kita akan bahas dalam proses pembuatannya ya. Baik, sebentar. Oke. Nah, kegunaannya dulu. Nah, yang pertama adalah insektisida. Jadi insektisida itu pestisida yang fokus untuk mengurangi atau mencegah serangga ya, insek dari serangga. Sida itu pencegahan atau fungsi, membunuh begitu ya, untuk mengurangi atau mencegah serangga menyerang tanaman kita. Lalu fungsinya lagi adalah fungisida. Fungi itu dari jamur, jadi mencegah jamur atau dari jamur-jamuran yang cendawan yang akan menyerang tanaman, bagian tanaman kita. Apakah dari akar? Umumnya cendawan jamur itu menyerang akar ya, karena akar itu lembab biasanya. Nah ini HHC ini bisa untuk berfungsi sebagai insektisida atau fungisida. Lalu selain itu, selain berfungsi sebagai pestisida, juga berfungsi sebagai asupan benih tanaman karena dia akan mengandung hormon, begitu ya, mengandung juga zat-zat herbal. Nah, kalau kita di manusia minum jamu, nah ini bisa dibilang ini jamunya tanaman begitu ya. Jamu kan kita minum jamu supaya imun sistem kita kuat begitu ya. Ya, ya ini fungsi ketiganya memperkuat tanaman dan meningkatkan daya tahan terhadap serangga dan penyakit. Jadi kalau tubuh yang sehat kayak kita, kalau kita istirahat bagus, makan bagus begitu ya, terus tambah asupan vitamin, tentu imun sistem kita kuat ya, walaupun kita terserang virus, bakteri itu cenderung akan lebih tahan penyakit. Demikian juga dengan tanaman persis. Kalau kita kasih nutrisi sudah bagus begitu ya, lalu kita tambahkan ini, itu akan lebih memperkuat tanaman terhadap serangan serangga dan penyakit. Walaupun mungkin diserang, daya sembuhnya lebih cepat begitu ya. Baik, bahannya. Nah ini ya bahan yang saya sampaikan ini bahan dasar ya, bahan dasar dari hormon herbal cair ini. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan bahan-bahan yang lain. Jadi ini bahan dasarnya. Lalu kalau mau nanti setelah di slide terakhir saya akan tampilkan bahan-bahan lain yang bisa dipakai selain bahan dasar ini. Jadi bahan dasar ini perlu dan penting, lalu bisa ditambahkan kayak jamu lah ya. Jamu mungkin ada jamu apa yang bahan dasarnya ini tapi ditambahkan daun lain atau
akar yang lain macam-macam begitu ya, sehingga lebih kuat atau manfaatnya lain, yang satu buat pusing, yang satu buat masuk angin begitu ya. Ya. Jadi bahan dasarnya itu bawang putih, lalu jahe. Ini saya tampilkan setengah kilo, tapi sebenarnya tidak masalah, tergantung Bapak Ibu mau berapa banyak bikinnya. Yang penting 1:1 ya, bahan dasarnya bawang putih sama jahenya 1:1 rasionya. Lalu 1 liter bir atau alkohol medis 70%. Jadi prinsipnya sih bukan birnya atau ini, tapi sebenarnya alkoholnya ya. Mau bir atau alkohol, biasanya saya pakai alkohol medis 70%. Itu juga bahannya 1 liter. Jadi uh, kalau setengah, kalau bawang putihnya 1 kilo, berarti alkoholnya 2 liter begitu ya. Lalu kalau ada 2 liter arak beras. Kenapa? Nanti saya bahas satu-satu fungsi dari komponen-komponen ini. Kalau ada 2 liter arak beras, lalu wadah untuk membuat ininya ramuannya, lalu 250 gram gula merah atau molasses. Ya, molasses itu apa ya? Gula cair ya, gula cair. Gula merah cair. Oke. Nah, prosedurnya bawang putih, jahe dibersihkan, dipotong kecil-kecil. Kalau mau di blender juga boleh, lebih bagus lagi. Kalau di blender lebih halus lagi. Nah, bawang putih dan jahe ini fungsinya yang pertama adalah bawang putih. Kita tahu sendiri bawang putih itu kalau dimasakkan tentu untuk penyedap ya, tapi secara herbal dia itu punya kandungan antibiotik ya. Bawang putih punya kandungan antibiotik, juga punya kandungan antibakteri ya. Jadi kalau antibiotik pasti membunuh bakteri begitu. Lalu fungsi lainnya adalah dia adalah baunya yang kuat ya. Baunya yang kuat ini yang juga akan berfungsi untuk mencegah serangga untuk mendekat, karena serangga itu umumnya dia sangat sensitif terhadap penciuman. Jadi bau-bau yang kuat itu mereka nggak mau ya. Jadi pertama untuk dari pencegahan serangganya datang itu dari baunya, sementara ke tanamannya dia punya senyawa antibiotik yang menolong untuk daya tahan tanaman terhadap penyakit atau juga membunuh bakteri virus yang menyerang tanaman dari bawang putih. Lalu jahe, nah, kalau jahe juga kita sering ya minum wedang, jahe-jahean. Kalau ke manusia untuk menghangatkan diri lah, memang tanaman butuh kehangatan begitu ya. Tapi ya kalau di jahe itu dia juga kita tahu dia punya rasa pedas begitu ya. Nah ini fungsinya adalah juga untuk kalau si serangga ini dia ulat atau yang memang menyerangnya dengan memakan daun. Nah, dengan ada rasa pedas ini, dia jadi nggak enak begitu ya, jadi nggak enak dan akhirnya berhenti atau kabur begitu. Lalu yang kedua pasti jahe itu juga punya banyak manfaat ya, bukan hanya menghangatkan, tapi ya anti bakteri juga begitu ya. Panasnya itu juga akan membunuh virus, bakteri begitu ya. Ini saya bukan orang ahli herbal, jadi nanti Bapak Ibu bisa carilah manfaat jahe itu buat manusia apa, ya pasti bermanfaat juga buat tanaman begitu ya. Nah, itu jadi buat serangganya dari si pedasnya itu, sementara buat tanaman juga ada nutrisi-nutrisi atau senyawa-senyawa yang bermanfaat untuk meningkatkan imun sistem dari tumbuhan ya, jahe dan bawang putih ini. Nah, setelah dicacah atau di blender, lalu kita taruh si bawang putih jahe itu ke dalam wadah plastiknya. Lalu si bir alkohol atau uh, saya dulu pernah pakai ini karena waktu di tempat kerja saya yang di Tasik itu karena nggak ada bir, nggak ada alkohol, kita pakai ini apa nira ya, air nira yang manis itu kalau lama-lama kan jadi alkohol juga. Nah itu kita juga bisa pakai. Prinsipnya adalah alkohol yang terkandung di dalam larutan ini begitu ya. Nah apa fungsi alkohol?
fungsi alkohol ini sebenarnya sebagai pelarut. Jadi kalau di ilmu kimia itu, kalau kita mau mengekstrak ya, mengekstrak senyawa-senyawa yang bermanfaat dari satu senyawa atau dari satu bahan organik biasanya itu bisa pakai air. Kita biasa melarutkan pakai air ya. Nah, kalau kita pakai air itu senyawa-senyawa yang dari bawang putih dan dari jahe itu tidak akan terekstrak karena air itu bersifat netral, dia tidak bisa mengikat menarik senyawa yang bermanfaat begitu ya. Nah, alkohol ini dia larutan yang berbeda dengan ini orang kimia harus ditanya nih. Tapi pada prinsipnya adalah alkohol ini dia salah satu zat pengekstrak yang paling baik begitu ya, yang bisa mengekstrak senyawa-senyawa, hormon-hormon dari bahan organik bisa keluar begitu. Nah ini yang mau kita tarik sebenarnya, kita manfaatkan untuk larutan pupuk nabati kita begitu ya, pestisida nabati kita gitu. Jadi itu fungsi alkohol. Kenapa kita pakai larutan yang ada alkoholnya? Nah, setelah dicampur alkohol, kita fermentasi, didiamkan selama 24 jam. Aduh, maaf ini ya, anak saya ini ikut di sini sebentar. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Masih jelas suaranya? Jelas, jelas. Oke. Ya, jadi alkohol, lalu setelah itu kita masukkan si molase ya, gula. Nah, apa fungsi gula di sini? Nah, fungsi gula sebenarnya ini adalah untuk memperkaya bakteri mikroorganisme yang bermanfaat di dalam bahan-bahan yang sudah kita simpan itu, untuk juga mempercepat proses fermentasinya ya, proses fermentasinya untuk menambah, karena dengan adanya fermentasi itu akan menambahkan meningkatkan bakteri-bakteri yang bermanfaat di larutan jamu ini, herbal yang kita buat ini, gitu ya. Jadi ditambahkan gula, lalu difermentasi selama 5 hari ya. Jadi tadi alkohol dibiarkan dulu sehari, setelah sehari sudah terekstrak senyawa-senyawanya, baru ditambahkan gula, molase, baru difermentasi selama 5 hari untuk memperkaya mikroorganisme yang bermanfaat buat larutan jamu kita. Baru setelah 5 hari, nah ini kalau ada tambahkan 2 liter arak beras, begitu ya. Ini bisa bikin sendiri, bisa juga beli begitu. Tapi kalau nggak ada pun nggak masalah. Itu sudah yang tadi sudah cukup. Dibiarkan lagi selama 10 hari. Jadi kalaupun nggak ada arak beras, tadi yang 5 hari ditambah lagi 10 hari ya. Jadi total 15 hari fermentasi begitu ya. Nah, kalau tidak ada arak beras, Bapak Ibu bisa tambahkan air biasa atau air cucian beras. Jadi kalau beli arak beras mahal atau malas bikin sendiri, tambahkan saja air cucian beras. Air cucian beras ya, yang pertama itu kalau kita nanak nasi, nah itu disimpan disimpan sampai 2 liter. Nah, masukin. Nah, itu udah bisa. Nanti lama-lama juga dia jadi arak tuh sebenarnya dalamnya setelah difermentasi. Ya. Jadi kalau tidak ada arak beras, pakai saja air cucian beras. Kenapa air cucian beras? Ini juga untuk menambahkan mikroorganisme atau cendawan-cendawan fermentasi yang bermanfaat untuk meningkatkan senyawa-senyawa yang bermanfaat begitu ya di larutan jamu kita gitu. Nah, baik. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Pengaplikasiannya itu 1 mililiter atau 1 cc atau setengah sendok teh cairan. Oh, setelah 10 hari kita saring ya, Bapak Ibu. Kita saring, kan itu ada endapannya ya, ada ininya, ada apanya bekas ya endapannya yang padatnya itu jadi kita ambil cairannya saja. Nah,
padatan yang sisanya itu yang sudah yang kita tidak ambil itu masih bisa Bapak Ibu tambahkan lagi air cucian beras, dibikin lagi. Jadi itu bisa dibuat sampai 2-3 kali. Jadi kita bisa punya stok. Tambahkan lagi, plus tambah gula juga nggak apa-apa, tambah gula lagi. Nah itu bisa jadi stok jamu kita gitu ya, herbal kita. Nah, pengaplikasiannya yang sudah jadi, yang sudah lebih dari 15 hari itu difermentasi, yang sudah disaring. Nah, konsentratnya itu untuk pengaplikasiannya 1 mililiter diencerkan ke 1 liter air. Nah, baru kita semprotkan pada tanaman kita di daun. Kalau yang nanam di tanah juga tanahnya sekalian karena sudah mengandung bakteri fermentasi yang baik juga untuk membantu penguraian materi organik di tanah untuk dibuat nutrisi tanaman. Nah, kalau di hidroponik, kalau di aqua kita nggak bicara hidroponik. Kalau di aquaponik selain Bapak Ibu bisa semprotkan langsung nih ya, kalau lihat ada mencegah hama datang, kalau baru mulai nanam, mulai berkecambah, nah mulai semprot aja seminggu sekali, rutin saja seminggu sekali. Pertama mencegah si hama datang, kedua itu juga akan ibu bapak bisa semprotkan ke airnya atau bisa taruh saja langsung dikocorin ke air sistem begitu ya di aquaponik. Nah itu akan langsung diserap oleh tanaman begitu ya. Yang kita semprot ke bagian tanaman untuk mencegah serangga datang, yang kita taruh langsung ke sistem air aquaponik kita itu langsung akan diserap oleh tanaman. Jadi proteksinya dua begitu ya, yang satu dari internal tanaman, yang satu dari faktor eksternal tanaman begitu ya. Jadi ini bisa diaplikasikan seperti itu. Nah, itu adalah bahan dasar. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat bahan baku yang lain yang memang sudah pernah diuji dan bahan baku dari tanaman yang bisa dipakai sebagai pestisida nabati. Dari sini ada jenis tanamannya, lalu bagian apa yang digunakan ya. Contoh aja kita ambil nih, jenis tanaman cabai. Cabai bagian yang digunakan si buahnya. Nah ini untuk apa? Untuk hama tikus pada tanaman hias, karena pedasnya itu ya. Lalu jahe, tadi jahe rimpangnya. Ini jahe itu juga bagus untuk mengendalikan hama penyakit dari ulat, begitu ya, pada kubis. Nah ini buat tanaman sawi-sawian, kubis-kubisan, jahe itu bagus. Atau jambu biji daunnya, ini untuk penyakit antranoksa pada buncis. Nah saya tanam buncis tuh ya tadi, saya tanam buncis, saya akan coba juga bikin pakai daun jambu biji begitu. Plus yang tadi, jadi yang pas tadi bahan-bahan jahe sama bawang putih tetap itu dipakai, plus tambah bahan baku ini. Nah itu akan jadi jamu plus plus begitu ya. Nah, ini silakan bisa lihat jenis tanaman yang lainnya, ada pandan, serai, sirsak, tembakau. Ini yang paling kuat untuk membunuh hama serangga itu adalah tembakau. Ya, nah, Bapak Ibu bisa bayangkan tembakau itu apalagi tembakau yang sudah dikeringkan ya, itu kalau dicampur itu efeknya itu bisa cukup kuat begitu ke serangga yang menyerang begitu ya. Kalau memang udah agak parah serangganya mungkin pakai tembakau lebih baik, campurannya salah satunya tembakau. Nah, dia bisa uh, bisa mematikan begitu ya. Jadi ya 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 jadi ini saya uh, tampilkan di sini tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat untuk pestisida nabati. Jadi nanti saya akan sharingkan juga ini di WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, tidak harus ditulis. Ini nanti saya bagi. Jadi bisa diaplikasikan tergantung kebutuhan ya. Silakan bisa dilihat. Wah saya lagi kita di kerang walang sangit nih yang tadi tuh, yang serangganya kayak wereng itu. Nah itu pakai pandan begitu. Baik, itu akhir dari presentasi saya hari ini. Mungkin kita bisa masuk tanya jawab, Pak Kris. Saya Siap. kembalikan ke Pak Kris.
Ya, terima kasih penjelasannya, Mas. Mungkin slide-nya tetap bisa dibuka, Mas. Jadi Oh, biar oke. kalau jelasin mudah. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 14-13 menit ya. Tapi mungkin tadi saya yang belum agak, maksudnya saya mau nanya gini Mas, kalau Boleh. udah bikin satu, dia bisa bertahan berapa lama? Terus dia bakal ngendap nggak? Maksudnya ngendap terus harus di mix lagi gitu? Oh, kalau udah bikin Kalau stok udah bikin begitu. nih, udah Ya, bikin stok, berapa lama dia bertahan? Apakah dia nanti, misal kalau nabati, kalau ah, organik kan, apakah dia jadi bau misalnya? betul. Ataukah memang ada luarsanya, kalau luarsanya tuh udah nggak efektif lagi? Ya, Sama dia ngendap nggak? Kayak tadi kan ya, kayaknya ada beberapa yang padatan ya. betul. Kan Ada pengalaman nggak? ya, jadi pengalaman kami memang kalau namanya nabati ya, organik, dia pasti terus ada, apalagi ini berhubungan dengan fermentasi, pasti akan ada terus proses dan lama-kelamaan akan semakin kuat begitu ya. Apalagi ini pakai fermentasi mikroorganisme yang menghasilkan alkohol atau pakai alkohol begitu ya. uh, Pengalaman kami sih di Tani Kota begitu ya, tidak masalah, semakin lama biasanya semakin kuat, hanya memang kita perlu, nah ini yang jadi tantangan, challenge di pertanian organik itu tidak ada formula yang pasti gitu ya, kayak kalau di pertanian konvensional, oh kalau untuk hama ini obatnya sekian cc begitu ya. Pasti mati semua. Nanti kalau udah ternyata resisten, tambah aja lagi ininya konsentrasinya begitu ya, sekian cc. Nah, kalau di uh, prak, penerapan di pertanian organik ya kita lihat saja, kalau memang ternyata kita stok ternyata makin kuat, ya kita cc-nya kurangin, atau memang kalau parah tambahin saja cc. Jadi memang ada sisi trial dan error lah kalau di, tapi bagusnya adalah dengan organik kita tidak perlu khawatir, karena itu bersifat organik, dia tidak akan uh, ya kalau tidak terlalu ekstrim begitu ya, kita menggunakan konsentrasinya, tanaman tidak akan masalah begitu ya. Kayak kita lah kalau minum jamu ya, ya kalau lagi sakit mungkin 2 gelas begitu kan, tapi kalau cuma buat menjaga pertahanan tubuh ya segelas begitu kan. Nah, dalam hal ini HHC ini semakin lama biasanya dia akan semakin kuat. Nah, jadi tidak masalah. Hanya memang kalau bau mungkin akan semakin kuat ya baunya begitu. Dan itu semakin baik sebenarnya, karena serangga akan semakin nggak mau deket begitu ya. Nah, kalau mau mencegah, mau tetap supaya tidak terlalu bau atau menurunkan, bukan menurunkan, menjaga supaya stabil, bisa ditaruh di lemari pendingin atau kulkas, tapi jangan dibekukan ya. Nah, ini akan menurunkan proses metabolisme atau proses fermentasi yang terjadi. Bisa taruh di kulkas begitu, si itunya apanya, si konsentratnya. Nah, lalu tadi kalau ada endapan, memang karena itu dari solid begitu, kita saring pun ya pasti ada yang keluar. Nah, memang pasti kalau kita nggak pakai tiap hari, atau triknya sih saya selalu kocok dulu. Jadi sebelum kita uh, aplikasikan semprot, kita kocok dulu begitu. Begitu Pak Kris. Iya, iya, udah kayak minum obat aja ya. Ngocok dulu. Betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Chandra. Disimpannya di mana yang lebih awet mungkin? Di kulkas kah gitu? Atau kena sinar matahari? Oke nggak? Ya, benar Bu. Lebih baik di kulkas ya. Jangan kena sinar matahari langsung, atau di tempat yang teduh saja. Di tempat yang teduh, tidak kena sinar matahari langsung, itu bisa awet lah ininya. Oh, oke, oke, oke. Terus diberikannya bisa untuk mencegah nggak? Ataukah mencegah itu artinya ya sebelum dia kena hama ya kita semprot? Betul. Oke. Jadi dua-duanya Bu. Tadi saya dengan herbal ini kita sebenarnya punya dua efek begitu ya. Pertama untuk pencegahan. Jadi dari sejak sudah mulai berkecambah tuh, kita sudah mulai semprot saja. Kalau memang belum, untuk pencegahan itu seminggu sekali cukup Bu. Kecuali Ibu tanam di
di tanaman yang kena hujan begitu ya. Nah, bagusnya disemprot itu pagi hari atau setelah hujan. Nah, biasanya serangga hama itu, khususnya ulat-ulatan itu, si kupu-kupu itu biasanya kalau beda ya, ada dua jenis kupu-kupu ya, kupu-kupu siang, kupu-kupu malam. Maksudnya yang kupu-kupu yang serang pagi hari atau yang malam hari. Nah, jadi memang bagusnya sih disemprot pagi hari lalu tengah hari begitu ya untuk Hmm, hmm. pencegahan begitu. Tapi kalau sudah plus pencegahan tuh udah pasti kalau yang diserap dia akan untuk meningkatkan imun si tanaman sendiri. Jadi kalaupun nanti terserang penyakit jangan terlalu khawatir begitu. Kalau kita rutin tubuhnya siap lah untuk melawan begitu ya. Begitu. Lalu ya itu pengobatan bisa begitu ya. Kalau memang sudah tidak rutin baru mulai begitu ya sudah ada yang terserang ya itu fungsinya bisa untuk pengobatan juga begitu. Tadi diberikan pada saat tanaman usia berapa hari? Ya, dari sejak mulai berkecambah, Bu. Sudah mulai keluar daun, itu rutin diberikan saja. Hmm, Ya. hmm, hmm. Dan kalau mulai diserang bisa lebih sering lagi. Misalkan kalau pencegahan seminggu sekali, kalau sudah ada serangan bisa seminggu 2 kali atau konsentrasinya dinaikin. Yang tadinya mungkin 1 cc per 1 liter, ini bisa jadi 5 cc. Atau kadang saya kalau udah agak parah begitu ya, saya beri 10 cc begitu. 10 cc 10 mililiter untuk 1 liter. Ya, Iya ya. Jadi kayaknya tergantung dari keadaan juga ya di betul. rumah masing-masing. Disemprotkannya juga bisa untuk pencegahan. Ya ya ya. Oke. Ya silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Jadi ini pestisida yang kalau tadi kan kimia membunuh semua ya. Jadi Betul. kalau ini kan memang hanya untuk hama yang membahayakan atau yang merugikan. Kemudian tadi juga untuk penyimpanan bisa di kulkas. Cuma hati-hati ya nanti dia apa ya harus dikasih label mungkin nanti dikira minuman Benar. jadi jamu Tapi bahaya. sebenarnya ini jamu loh. Atau Memang jamu. Oh, ya. iya. Jadi sebenarnya kalau kita minum juga nggak apa-apa karena dari bawang putih, dari jahe ya. Hanya mungkin yang tidak bisa minum alkohol ya ada alkoholnya ya begitu ya. Oh, Uh, iya iya iya. Oke oke. ya. Ya itu ya, hati-hati di situ mungkin. Oke, silakan Bapak Ibu sekitar 5 menit lagi. Jadi ini bisa jadi salah satu survival kit ya kalau udah mulai aquaponik di rumah. Nanti bisa menggunakan pestisida ini. Nah, kalau disemprotnya bisa pakai yang biasa ya untuk semprotan Bisa itu semprotan apa yang eh buat salon yang buat ya atau kalau yang buat buat itulah ada barbershop. yang buat tanaman kan ya yang garden itu yang dipompa-pompa gitu. Hmm, hmm, hmm. Hanya memang kendalanya karena ada endapan, kadang suka nyumbat begitu. Memang lebih baik kalau bisa disaring lebih sebelum penggunaan disaring lagi begitu ya supaya si endapannya nggak ikut ya lebih bagus lah. Kadang kalau ada endapan malah jadi semprotannya nggak berfungsi dengan lancar begitu ya harus sering dibersihin, disemprot lagi begitu. Ya ya ya. Ya, betul betul. Karena ya itu ya, kalau udah mengendap ya tetap harus disaring lagi ya, Mas ya. Bagusnya sih begitu ya. Tapi umumnya semprotan dia punya saringan kan sebelum dia masuk ke Hmm, ininya. hmm. Jadi memang dikocok dulu aja biar lebih larut begitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, baik Bapak Ibu. Semoga ada pengetahuan baru ya tentang pestisida. Nyebutnya apa? Organik apa nabati? Nabati ya? Nah, batik kalau bahannya dari tanaman saja begitu ya. Kalau organik bisa dari bahan yang lain dari dari hewan atau bakteri Hmm, yang hmm. lain begitu. Oke, ada pertanyaan belinya di mana? Kalau tadi ya bawang putih di tempat biasa aja. Mungkin bisa ditampilin lagi Mas kalau Oh ya buat boleh. bahan-bahannya. Jadi bahan-bahan ini rumah tangga semua, kecuali Betul, tadi ini semua itu ada di rumah ya, nggak ada di rumah susah. itu. Ada di pasar semua ya. Ini bahannya tadi uh, bawang putih, jahe, begitu ya. Kalau Alkohol medis. alkohol bisa beli di Kimia Farma, begitu ya. Ada tuh ya, Kimia Farma yang alkohol medis 70% tuh. Nah, oh saya lupa, bukan lupa sih.
kalau alkohol pakai yang 70% itu kan udah tinggi ya konsentrasi alkoholnya. Jadi ibu bapak bisa pakai beli yang 250 liter, diencerkan ke 1 liter air begitu. Uh, jadi nggak perlu yang langsung 1 liter, ya nggak apa-apa juga sih kalau mau 70% 1 liter langsung dipakai juga nggak apa-apa. Tapi mau diencerin juga tidak apa-apa, bisa diencerkan kalau mau ngirit begitu ya. Karena pada prinsipnya yang penting ada alkoholnya untuk narik si senyawa kimia dari bahan organik yang kita pakai. Nah, tadi Ya, arak arak beras beras ini dari ada mana? juga dijual. Tapi saran saya sih daripada beli, pakai ini saja, pakai apa? Pakai air cucian beras, Pak, Pak Chandra. Ibu Chandra, Itu. Ibu Chandra. Oh, Ibu Chandra, Ya, pakai air air cucian cucian beras. beras saja. Kalau sebelum nanak nasi kan kita cuci beras tuh. Ya masih Nah, putih, air masih cucian putih. air cucian jangan dibuang, tapi dikumpulin begitu ya. Kalau bir merek apa, jangan beli bir lah, mahal Bu. Mending alkohol Mahal. medis. Ya, ini contohnya bir karena apa bahan ini apa bahannya saya dapat dari teman dari Filipina ini. Jadi kalau di Filipina kan orang biasa minum bir ya. Betul, betul. Gitu. Oke, sip. Kalau gitu, terima kasih Mas Yato untuk informasinya. Nanti ini rekaman ini dan yang minggu lalu belum sempat untuk masuk YouTube ya. Nanti akan dimasukkan ke YouTube, bisa dipelajari lagi. Kemudian nanti kalau yang sudah ikut grup bisa berbagi pengalaman tentang pestisida nabati ya. Dan beberapa hari ini memang ada update dari kami, ada yang buat satu greenhouse dan itu pun ternyata menarik ya, kena hama juga. Jadi harus dilihat kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya nggak terserang hama ya. Oke, pas 1958. Kalau gitu terima kasih Mas Yanto untuk inspirasinya. Ada mungkin ide lagi untuk kelas selanjutnya? Inginnya sih ya ini kan sudah kelas kelima ya. 7 mungkin apakah ada lagi? Nabati sudah, nyemai sudah, eh panen mah gampang. Maintenance Oh, sudah, mungkin saya bisa Steven eh, sudah. minggu depan mungkin saya nggak bisa karena ada pelatihan hari Selasa, mulai Selasa. Mhm. Paling 2 minggu lagi. Saya bisa bagikan juga. Ini kan kita nabati ya. Nah, apa pestisida nabati? Mungkin 2 minggu lagi saya bisa bagikan bagaimana membuat eh, pupuk cair, Pupuk pupuk cair cair tuh yang gimana? pupuk cair organik. Nah, kalau biasa yang hidroponik pakai mix kimia, nah ini kita buat yang Ah, organiknya yang untuk oke. inilah untuk tambahan apa aquaponik kita begitu ya. Yang ini bagus juga buat si ikan yang dikasih pupuk ya jamu juga lah bilangnya. Iya ya, jamu juga. Ya, jamu juga lah. Oke, sip. Kalau gitu kita ketemu mungkin 2 minggu lagi. Nanti lihat apakah Kang Asep bisa untuk ngasih materi tanggal 5 Maret ya. Itu. Oke. Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga mendapatkan pengetahuan baru pas jam 8. Terima kasih juga Mas Yanto. Saya Ya, akhiri dulu.